Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Warta Pendidikan. Pada video kali ini akan kami sampaikan beberapa hal yang perlu dipersiapkan dalam merancang atau merumuskan ataupun mempersiapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang perlu dipersiapkan yang pertama adalah tema, topik, SK tim proyek, dan modul proyek. Ini tentunya sudah Bapak Ibu kuasai. Yang perlu diperhatikan di sini adalah dalam modul proyeknya, karena sebelum melaksanakan proyek kita harus menyusun matrik tujuan proyek atau tujuan proyek itu sendiri. Dan dari tujuan proyek itu nanti akan dijabarkan dalam indikator. Artinya ketercapaian tujuan proyek bisa dilihat dari indikator yang sudah dirumuskan. Dan tentunya untuk mencapai indikator perlu adanya kegiatan-kegiatan yang sudah dipersiapkan. Jadi yang paling penting di situ adalah yang poin nomor 2 ini. Kemudian setelah tujuan, indikator, dan kegiatan disusun, maka perlu disusun rubrik asesmen atau penilaian. Ini untuk menilai atau mengukur ketercapaian dari proyek yang dilakukan oleh siswa atau peserta didik. Dan tentunya dalam rubrik tersebut ada petunjuk scoring, dan apabila itu semua sudah selesai, maka perlu diselesaikan yang namanya modul proyeknya. Sehingga modul proyek memang benar-benar dipersiapkan secara matang, terarah, terukur, dan jelas. Dan berikutnya dari petunjuk scoring, metrik, dan sebagainya, tentunya kita harus mempersiapkan aplikasi rapor proyek untuk memudahkan kita bekerja, untuk memudahkan kita menyusun laporan hasil proyek dari peserta didik. Bapak Ibu, untuk penyusunan tujuan yang nomor 2 ini, yaitu menyusun tujuan proyek, indikator, dan kegiatan, di sini sudah kami contohkan. Dimensi, elemen, subelemen, ini sebagai contoh adalah dimensi berkebinekaan global dan kreatif. Elemennya di sini sudah tertulis, nanti Bapak Ibu bisa baca, bisa di-download file ini. Subelemennya juga sudah jelas. Ini bisa diambil dari file yang dulu sudah kita pahami bersama. Dan untuk tujuan, di sini juga kita tinggal mengambil dari keputusan Peskap nomor 09. Tentunya Bapak Ibu sudah mengetahuinya. Yang penting di sini adalah merumuskan indikator. Jadi dari tujuan yang kita rumuskan, ini nanti digunakan sebagai asesmen atau penilaian sumatif dengan merumuskan deskripsi pada setiap kriteria. Kemudian indikatornya, ini kita rumuskan yang fungsinya indikator tersebut untuk mengetahui seberapa jauh keberhasilan dari tujuan yang kita rumuskan. Merumuskan indikator ini berdasarkan kompetensi dan konten yang diambil dari rumusan tujuan dengan menggunakan kata kerja operasional taksonomi Bloom. Bapak Ibu bisa melihat bagaimana cara menyusun indikator pada video di channel kami. Sebagai contoh, di sini ada satu tujuan yang pertama, yaitu mengidentifikasi dan mendeskripsikan keberagaman budaya di sekitarnya, serta menjelaskan peran budaya dan bahasa dalam membentuk identitas dirinya. Nah, di sini untuk mencapai tujuan tersebut, capaian akhir fase, maka kita bisa merumuskan 3 indikator, 1, 2, dan 3, yaitu mengidentifikasi keragaman budaya dan sekitarnya, mendeskripsikan keragaman budaya dan sekitarnya, dan menjelaskan peran budaya dan bahasa dalam membentuk dirinya. Ini sebagai contoh Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa membuat atau merumuskan sendiri indikator. Yang penting semua dari tujuan yang kita rumuskan dari capaian akhir fase ini dijabarkan dalam indikator. Di sini kami rumuskan sebanyak 15 indikator. Ini hanya contoh.
Kemudian dari indikator ini, untuk mengetahui atau mencapai indikator tersebut, kita perlu merumuskan bentuk kegiatan yang dilakukan oleh siswa pada proyek. Sebagai contoh, untuk mengidentifikasi keragaman budaya di sekitarnya, maka siswa mengadakan kegiatan, tentunya dibimbing oleh dari fasilitator proyek. Kegiatan yaitu pengamatan keragaman budaya melalui tayangan video dan ragam budaya yang ada di sekitar sekolah. Ini alternatif, tergantung dari kondisi di sekolah Bapak Ibu dan kekayaan atau karakteristik sekolah dan lingkungan sekolah. Setelah ini tersusun, maka kita menyusun rubriknya. Nah, di sini ada 7 rubrik. Mengapa 7 rubrik? Karena menyesuaikan dengan jumlahnya tujuan. Di sini ada 7 tujuan. Rubrik 1, kolomnya nomor, nama siswa. Di sini kriterianya adalah belum berkembang, sudah berkembang, berkembang sesuai harapan, dan sangat berkembang. Pemilihan kategori atau kriteria ini Bapak Ibu bisa menentukan sendiri, tentunya dengan mengacu pada panduan yang sudah ada. Sampai dengan 7 rubrik. Di sini sudah 7. Ini merupakan asesmen sumatif. Bagaimana mengisikannya ini? Untuk mengisikan asesmen sumatif, menentukan kriteria belum berkembang, sudah berkembang, dan seterusnya, harus mengacu pada indikator yang diperoleh. Nah, di sini ada capaian akhir fase, ada tujuan, dan di sini ada indikatornya. Setiap indikator maka dibuat satu lembar pengamatan atau lembar asesmen atau lembar penilaian atau rubrik atau apalah istilahnya. Yang penting di sini adalah ada penilaian. Sebagai contoh di sini kami buatkan 3 contoh, yaitu indikator ke-1, indikator kedua, dan indikator kita lihat yang indikator ke-1, yaitu mengidentifikasi keragaman budaya di sekitarnya. Di sini ada kegiatan bentuknya seperti ini. Untuk formatnya Bapak Ibu bisa, untuk kegiatan bisa hidden kan, disembunyikan, tidak ditampilkan juga tidak mengapa. Yang penting di sini ada nomor, nama, dan scoring. Perumusan scoring ini Bapak Ibu membuat sendiri. Artinya tidak harus sama seperti ini, yang penting ada panduan scoring atau petunjuk scoring. Di sini untuk nama siswa, kemudian skor 1 itu apabila tidak terlibat, skor 2 itu apabila kurang aktif, skor 3 itu apabila terlibat aktif, 4 itu apabila sangat aktif. Sehingga di sini setiap siswa akan memiliki nilai tersendiri. Demikian juga untuk yang indikator kedua dan juga indikator ketiga. Nah, setelah rubrik itu disusun, dibuat, kemudian panduan penscoringnya dibuat, kita membuat panduan penilaian. Nah, di sini intinya Bapak Ibu untuk penilaian. Sebagai contoh, di sini sudah saya persiapkan ada 7 tujuan, 7 capaian akhir fase. 1, 2, dan seterusnya. Untuk kriterianya adalah belum berkembang, sudah berkembang, berkembang sesuai harapan, dan sangat berkembang. Di sini sudah dicentang nama siswa Hamid, sudah dicentang yaitu sangat berkembang. Untuk tujuan capaian akhir fase ini merupakan asesmen sumatif. Kriteria ini diperoleh dari nilai yang ada di indikator. Sebagai contoh, indikatornya ada 3, 1, 2, 3. Untuk 1 tujuan yang pertama, yaitu pada capaian akhir fase yang pertama. Indikator pertama dia memperoleh skor 4. Indikator kedua memperoleh skor 4. Indikator ketiga memperoleh skor 4. Sehingga jumlahnya 12. Dan 12 itu masuk di kategori sangat berkembang. Perumusan kategori ini Bapak Ibu yang merumuskan sendiri. Jadi ini bukan harga mati, tergantung dari kondisi, tergantung dari bagaimana indikatornya, tergantung dari rentang nilainya, dan sebagainya. Di sini karena ada 3 indikator,
Kemudian setiap indikator nanti digabungkan menjadi satu, yaitu nilainya di sini misalnya 12. Kemudian skor maksimal berarti 12, skor minimal itu adalah 3. Maka untuk perumusan skornya, apabila dapat skor 3 sampai 5 maka belum berkembang. 6 sampai 7 sudah berkembang dan seterusnya. Itu untuk baru satu tujuan. Nah, karena ini 12 maka di sini sangat berkembang. Sehingga Bapak Ibu, untuk asesmen sumatif, kriteria yang diperoleh ini berdasarkan perolehan skor pada asesmen atau penilaian formatif. Sudah saya buatkan rumusnya sehingga apabila ini dirubah, otomatis yang di asesmen sumatif juga berubah. Sebagai contoh ini, indikator pertama nilai 1, indikator kedua nilai 1, maka hasilnya belum berkembang. Ini sebagai contoh Bapak Ibu. Jadi untuk menentukan kriteria atau pencapaian dari tujuan pada asesmen sumatif yang didasarkan pada indikator atau asesmen formatif. Kemudian di dalam rapat proyek di situ, selain menampilkan hasil atau kriteria dari capaian akhir fase, maka di sana ada catatan proses. Catatan proses ini diperoleh dari skor terendah dan skor tertinggi. Dari yang sudah saya contohkan di scoring ini, diperoleh skor terendah 2, skor tertinggi 12. Skor terendah 2 ini diperoleh 4, yang ini ya, 4. Sehingga indikator yang ada pada capaian akhir fase keempat itu dimasukkan pada kolom yang di sini. Kemudian skor tertinggi diperoleh pada capaian akhir fase yang pertama. Di sini diperoleh nilai 12. Sehingga kalimatnya Anak Amit sudah mahir dalam mengidentifikasi dan mendeskripsikan keragaman budaya dan menjelaskan peran budaya dan bahasa. Ini diambil dari yang tertinggi. Kemudian yang terendah, serta perlu bimbingan dalam mengembangkan gagasan baru dan mempraktikkan permainan tradisional dengan kombinasi yang baru. Ini merupakan contoh, Bapak Ibu bisa memahami dari kalimat-kalimat ini, bagaimana cara menentukan penilaian atau hasil nilai pada rapat proyek, yaitu untuk menentukan kriteria dari capaian akhir fase yang ada pada rapat proyek. Kemudian setelah ini terisi, Bapak Ibu perlu menuliskan catatan proses. Ini kami blok kuning ini perlu ditampilkan pada rapor proyek. Untuk aplikasi raportnya sudah kami susunkan, sudah kami buatkan pada video yang lain pada channel tersebut. Demikian Bapak Ibu, semoga bisa difahami dan membantu dan bermanfaat semuanya. Terima kasih telah menyimak video dari channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.